Udah bisa aku mulai belum? Udah boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Pendidikan Pancasila, akan mempresentasikan materi kami, yaitu memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Berikut adalah presentasi yang telah kami buat. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Saya Sofia Mulzahra Ariko dengan NIM 51124222074. Boleh dilanjut oleh Eritrea. Saya Eritrea Dewi Pramudita dengan NIM 51124222021. Saya Violia Khonitina dengan NIM 51124222026. Saya Diva Mega Lestari dengan NIM 51014222055. Saya Nilbar Karifai dengan NIM 46124222031. Selanjutnya, Zanuba. Saya Zanuba Maharani dengan NIM 51014222006. Ya, saya Prisandito Sebastian Alagabia dengan NIM 4611422135. Saya Muhammad Fikri Putra dengan NIM 4612422022. Saya Wiga Sofyan Genugraha dengan NIM 4612422026. Baik, terima kasih teman-teman. Saya langsung saja ke slide pertama, yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Apa makna dari persatuan dan kesatuan bangsa? Pertama, ada makna kedudukan Pancasila sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana Pancasila menjadi dasar atau fundamen dan jika dilaksanakan dan dilestarikan, maka NKRI sebagai bangunan dari fundamennya ini akan kokoh bersatu. Dan yang kedua, ada nilai persatuan dan kesatuan, di mana nilai dari persatuan dan kesatuan ini dapat dicontohkan dengan usaha-usaha kita ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara. Kedudukan Pancasila sebagai perekat persatuan dan kesatuan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai Pancasila bermuatan nilai pandangan hidup bangsa atau way of life atau falsafah bangsa Indonesia yang dimaknai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ataupun Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Keberadaan nilai-nilai Pancasila sudah ada sebelum Indonesia merdeka, melekat dalam adat istiadat, budaya dan religi bangsa Indonesia yang berbineka. B. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Pergerakan nasional 1908 sampai 1945. A. Kebangkitan nasional. Penjajahan Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Sejak VOC diterapkannya kultur style-style dan dilanjutkan sistem liberalisme dengan masuknya modal-modal swasta asing secara bebas membuat rakyat hidup miskin dan tidak mendapat kesempatan memperbaiki nasib secara material maupun spiritual. Perlawanan yang masih bersifat kedaerahan masih gagal mengusir penjajah karena belum terorganisir. Pada permulaan abad 20, dunia timur bangkit menunjukkan kekuatan di antaranya 1. Republik Filipina pada 1898 dipelopori oleh Jos Rizal. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia di Tsushima pada tahun 1905.
Yang ketiga, Partai Kongres di India dengan Tilak dan Gandhi 1908 dan Budi Utomo dengan Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia sebagai kebangkitan nasional dalam perjuangan bangsa yang kemudian diikuti oleh organisasi perjuangan lainnya. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908 sebagai angin segar yang dijiwai oleh cita-cita Wahidin Sudirohusodo dan digerakkan oleh para pemuda pelajar Sekolah Kedokteran Jawa di Batavia, Jakarta. Dengan tujuan awal dalam bidang pendidikan dan budaya, kemudian aktif berpartisipasi dalam bidang lapangan politik. Organisasi-organisasi pergerakan nasional. Setelah Budi Utomo muncullah organisasi lain seperti Satu Serikat Dagang Islam 1911 didirikan oleh Hos Cokro Aminoto yang kemudian berkembang menjadi Serikat Islam. 2. Indise Party 1913 dipimpin oleh 3 serangkai yaitu Dulus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryodiningrat. 3. PKI atau Partai Komunis Indonesia 1920 dengan Semaun dan Darsono sebagai tokoh utamanya. 4. PRI atau Partai Republik Indonesia 1927. Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda Indonesia II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta dengan susunan panitia yaitu Ketua Sugondo Joyopuspito dari PPPI, Wakil Ketua Joko Marsaid dari Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Nenbon, Bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak Bon. Kongres ini dihadiri kurang lebih 750 orang yang mewakili dari organisasi-organisasi pemuda. PPI, Jong Java, Jong Islam Nenbon, Jong Sumatera Nenbon, Jong Batak, Pemuda Indonesia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya materi akan saya bacakan. Masih berkaitan dengan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda Indonesia II diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres ini dihadiri kurang lebih 750 orang yang mewakili dari organisasi-organisasi muda. Dalam kongres tampil tokoh-tokoh pemuda dan dewasa untuk memberikan ceramahnya, diantaranya yang pertama, tanggal 27 Oktober 1928, Muhammad Yamin dengan judul ceramah Persatuan dan Kebangsaan Indonesia. Lalu yang kedua, pada tanggal 28 Oktober 1928, yang pertama ada ceramah tentang pendidikan oleh Mai Purnomo Wulan, S. Mangunsarkoro, Joko Sarwono, Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, Sunario SH tentang pergerakan pemuda Indonesia dan pergerakan pemuda di tanah luaran. Boleh di next. Lalu selanjutnya, dalam kesempatan ini, W.R. Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya Indonesia Raya. Hasil dari Kongres Pemuda Indonesia II ialah putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia yang kemudian terkenal dengan nama Sumpah Pemuda, yang isinya 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Materi dilanjutkan oleh perjuangan masa pendudukan Jepang. Yang pertama, cita-cita Jepang untuk membangun kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya di bawah naungannya direalisasikan dengan mencetuskan Perang Asia Timur Raya yang dipicu dengan penyerangan mendadak pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941. Jepang tidak hanya ingin mengenyahkan kekuasaan politik bangsa Barat di kawasan Asia Pasifik, melainkan ingin menjadi tuan besar di Asia Pasifik. Dalam menghadapi penjajahan Jepang dikatakan oleh Nugroho Noto Susanto, terdapat beberapa nuansa dalam interpretasi telah diterima sebagai suatu fakta bahwa pasukan Jepang disambut baik oleh orang Indonesia.
Sikap Jepang pada mulanya menunjukkan kelunakan karena berbagai kepentingan, tetapi hal ini tidak lama karena Jenderal Imamura mengubah politik lunaknya dengan mengeluarkan maklumat yang melarang segala macam pembicaraan, pergerakan, dan anjuran atau propaganda dan melarang pengibaran sangsaka merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sudah diizinkan sebelumnya. Dalam rangka perjuangan di masa pendudukan Jepang yang bersituasi semacam itu, tokoh-tokoh nasionalis mulai mengambil sikap dalam kerangka strategi perjuangan. Sekian materi yang saya sampaikan, saya lanjutkan ke rekan saya. Selanjutnya masih berkaitan dengan pendudukan masa Jepang. Pada April 1942, usaha pertama untuk gerakan rakyat yaitu Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syarif Samsudin. Nah, Hatta dan Syahrir ini memakai strategi yang bersifat saling melengkapi dalam situasi baru kekuasaan Jepang. Syahrir menjauhkan diri dan membentuk suatu jaringan bawah tanah, sedangkan Hatta dan Soekarno mendesak Jepang untuk membentuk organisasi politik massa di bawah pimpinan mereka. Pada tahun 1943, usaha mobilisasi mulai memberi prioritas terhadap gerakan pemuda. Korps Pemuda bersifat semi-militer Seinandan mulai dibentuk. Kemudian disusul pembentukan Korps Kewaspadaan Keibodan sebagai organisasi polisi, kebakaran, dan serangan udara pembantu. Dibentuk pula pasukan pembantu Heiho sebagai bagian dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang di Indonesia. Next. Pada Maret 1943, Gerakan 3A ini dihapus dan diganti dengan Pusat Tenaga Rakyat atau yang disingkat dengan Putra. Badan ini sangat diawasi oleh Jepang. Kemudian di Januari 1944, Putra digantikan dengan Persatuan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini lebih efektif karena memiliki alat organisatoris yang menembus sampai ke desa-desa. Rukun tetangga atau Tonari Gumi dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk yang terdiri dari 10 hingga 20 keluarga untuk tujuan mobilisasi. Pada bulan Oktober 1944, Jepang membentuk Pembela Tanah Air atau yang disingkat PETA. PETA ini merupakan organisasi tentara sukarela Indonesia. Berbeda dengan Heiho, PETA tidak secara resmi menjadi bagian dari bala tentara Jepang, melainkan dimaksudkan sebagai pasukan gerilya pembantu untuk melawan sekutu. Next. Pada bulan September 1944, Perdana Menteri Koiso Kuneyaki menjanjikan kemerdekaan Hindia Timur untuk Indonesia, akan tetapi tidak menentukan kapan tanggal kemerdekaannya. Hal ini dimasukkan untuk mendukung Jepang sebagai ungkapan terima kasih. Sejak ini pula, makin banyak orang Indonesia yang diangkat menjadi pejabat pemerintahan. Pada bulan November 1944, pihak Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian mengadakan pertemuan di bangunan lama Volkswagen di Jakarta. Badan ini mengakhiri tugasnya setelah berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, setelah pengeboman di Hiroshima Nagasaki, 3 tokoh Indonesia, Soekarno, Hatta, dan Rajiman, diundang ke Dalat Saigon untuk menemui Panglima Tertinggi Wilayah Selatan Jenderal Terauchi Hisaichi. Kepada mereka dijanjikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno ditunjuk sebagai Ketua PPKI dan Hatta sebagai Wakil Ketua. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik. Kemudian sebagai faktor pendorong persatuan dan kesatuan, yang kedua adalah Pancasila. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam persatuan dan kesatuan karena sejak awal memang dimaksudkan sebagai filsafat negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga mengandung nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, kemanusiaan, dan kesatuan yang berfungsi sebagai prinsip landasan bersama bagi semua orang Indonesia untuk memegang prinsip negara. Next. Lalu ada 5 prinsip dasar yang menjadi filosofi bangsa Indonesia yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari prinsip dasar yang kelima ini menunjukkan kalau Indonesia merupakan negara yang bebas dan tidak dimiliki oleh satu kalangan saja. Next. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor alamiah. Pada faktor alamiah ada 2 faktor, yaitu letak geografis dan keadaan dan kemampuan penduduk. Next. Jenis negara didasarkan pada ciri khusus lokasinya, ada 3 jenis. Yang pertama, landlocked country. Jenis ini negara tersebut dikelilingi daratan, contohnya Afghanistan. Contoh
Jenis kedua, negara dikelilingi lautan. Negara dikelilingi lautan didominasi lautan, bukan didominasi oleh daratan. Contohnya Indonesia. Lalu pada jenis ketiga, yaitu island state, negara pulau yang bersifat arsipelago yang dominan daratan. Contohnya adalah Australia. Indonesia berada posisi silang dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, Pasifik dan Hindia, sehingga Indonesia berada pada jalur lalu lintas perdagangan dunia yang penting dan memiliki perbedaan yang cukup tajam dari persilangan kawasan Asia dan Australia. Perbedaan tajam tersebut selain memberi dampak positif berupa kekayaan keragaman, juga memberi dampak negatif berupa potensi disintegrasi bangsa. Next. Keadaan dan kemampuan penduduk. Beberapa dekade sebelum ini, kependudukan merupakan suatu yang alamiah. Namun saat ini, dengan berkembangnya rekayasa di bidang kependudukan, bukan lagi merupakan sesuatu yang berjalan secara alamiah, akan tetapi sudah syarat dengan campur tangan manusia melalui penguasaan ilmu dan teknologinya. Keadaan dan kemampuan penduduk di era sekarang lebih merupakan aspek sosial dibandingkan dengan aspek alamiahnya. Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal dalam wilayah tertentu. Jumlah penduduk yang besar juga sering dikatakan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional. Persoalan pendudukan di Indonesia secara garis besar dapat dikemukakan dalam 5 hal. Yang pertama, jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. Kedua, persebaran penduduk yang tidak merata, di mana sekitar 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, yang luasnya kira-kira hanya 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, terbatasnya lapangan kerja yang tersedia sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Yang keempat, kualitas penduduk yang relatif rendah, baik dilihat dari tingkat pendidikannya maupun penguasaan keterampilan. Yang kelima, komposisi penduduk yang didominasi oleh penduduk usia muda sehingga membawa konsekuensi penyediaan fasilitas pendidikan dan perluasan lapangan kerja. Persoalan tersebut kalau tidak ditangani secara baik akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Kondisi tersebut pada akhirnya memicu timbulnya sikap dan perilaku menyimpang. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi persoalan tersebut menjadi tugas kita bersama untuk memikirkannya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dari faktor sosial, yang pertama ada ideologi. Ideologi adalah gagasan menjadi aturan-aturan masyarakat dalam kehidupan. Ideologi negara berperan sebagai pengarah masyarakat dalam membangun visi bangsa yang dicita-citakan. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, namun beragamnya masyarakat menjadi celah yang dapat menjadi faktor penghambat kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya di politik, Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi sendiri yaitu artinya rakyat memiliki kekuasaan yang paling tinggi di antara yang lain. Namun kekuasaan tersebut tidak bisa dilaksanakan sendiri, melainkan melalui partai politik. Adanya partai politik menjadi peran yang penting dalam berjalannya demokrasi. Di sisi lain, keberadaan partai politik pun menjadi salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya di ekonomi, sistem perekonomian Indonesia telah diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem perekonomian Indonesia memiliki sifat bersama. Meskipun ekonomi adalah faktor penting dalam kemajuan sebuah negara, namun ada beberapa celah yang menjadi alasan mengapa ekonomi dapat menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti persaingan yang tidak sehat dan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Faktor sosial selanjutnya adalah sosial budaya. Struktur horizontal dan struktur vertikal masyarakat Indonesia sebagaimana diuraikan di atas pada aspek budaya menimbulkan keanekaragaman budaya daerah. Lapisan sosial yang berbeda membawa perbedaan perilaku yang diwujudkan dalam keadaan tertentu seperti bahasa yang digunakan, kebiasaan berpakaian, kebiasaan konsumsi makanan, dan sebagainya. Semua itu menambah keanekaragaman tampilan budaya masyarakat Indonesia. Selanjutnya, faktor sosial Hankam. Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Untuk membangun postur kekuatan Hankam dapat digunakan 4 pendekatan, yaitu pendekatan ancaman, pendekatan misi, pendekatan kewilayahan, dan pendekatan politik.
Poin D selanjutnya yaitu menerapkan sikap dan perilaku dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi ancaman tentu saja dengan upaya bela negara. Bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh secara militer. Bela negara secara non-fisik, bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit dari bela negara secara non-fisik. Poin A, bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATI. Meskipun konsep rakyat terlatih adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya bela negara secara non-fisik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan, warga negara, dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Next. Oke, keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan berbagai bentuk sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. 2. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air. 3. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum atau undang-undang dan menjunjung tinggi nilai HAM. Selanjutnya, yang 2, memiliki wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Wawasan Nusantara adalah perspektif nasional Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan persepsi, visi, dan motivasi untuk memastikan persatuan dan kepentingan nasional Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional, kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, dan keadilan. Next, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang terakhir adalah bagaimana kita menghindari sikap dan perilaku yang mengancam persatuan dan kesatuan nasional. Pertama, ada terorisme dan radikalisme. Ini adalah paham-paham yang sesat dan membuat masyarakat berperilaku radikal terhadap pemerintah dan negara. Kemudian ada cengkraman asing. Cengkraman asing ini khususnya pada bidang ekonomi Indonesia, di mana kita harus bisa mandiri menyetir ekonomi negara sendiri dan tidak dikuasai oleh negara lain. Kemudian ada TKA ilegal. Di sini kita harus memperkerat pintu masuk ke negara kita sehingga kita dapat menyisihkan para TKA ilegal. Dan yang terakhir, narkoba. Kita semua harus sadar bahaya narkoba agar generasi ke depan kita dapat memimpin negara ini secara mandiri seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.